Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam pendidikan. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Uwais Anis Khairuman, MPD. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan jawaban kami atas beberapa pertanyaan dari tugas 3, yaitu mendalami lebih jauh framework UBD. Adapun anggota kelompok 7 yaitu yang pertama ada Dea Anissa, lalu ada saya sendiri yaitu Nadia Firda Izati, lalu ada Pipit Erawati, kemudian ada Rahma Hasna Fadiyah, dan yang terakhir ada Vera Stella Sagala. Dalam framework UBD ada dua terminologi yang penting, yaitu understanding dan by design. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama penjelasan terkait framework UBD yang akan dijelaskan teman-teman kelompok 7. Materi pertama yaitu apa yang dimaksud dengan understanding. Berdasarkan beberapa referensi yang telah saya baca, understanding adalah seseorang yang telah menerima pelatihan tidak hanya mengingat, tetapi juga memahami hingga menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang baru atau transfer learning. Untuk itu, kemampuan untuk mentransfer pengetahuan yang telah seseorang itu pelajari harus benar-benar ia pahami dengan baik. Dengan demikian, apa yang telah dipelajari dapat diterapkan ke konteks yang baru dengan inovasi yang telah ia kembangkan. Selanjutnya, pendekatan understanding by design. Pendekatan understanding by design dikembangkan oleh Grant Wiggins dan J. McTighe pada tahun 2006. Banyak orang, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, mulai menggunakan dan mengaplikasikan pendekatan ini. Wiggins dan McTighe pada tahun 2006 bagian 7 mendefinisikan bahwa understanding by design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa di tengah proses pembelajaran. Menurut Wiggins dan McTighe, desain yang tepat untuk pendekatan understanding by design adalah backward design, di mana suatu rancangan pembelajaran disusun dari belakang, yaitu berawal dari penentuan tujuan pembelajaran, kemudian evaluasi, dan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Desain ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Understanding by design dapat dikatakan pendekatan pembelajaran. Mengapa? Menurut Ahmad Sudrajat pada tahun 2008 mengatakan, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Jadi, understanding by design adalah sudut pandang pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa transfer penting sebagai indikator understanding. Telah diketahui bahwa understanding by design bermaksud mengajar dan menilai siswa melalui understanding dan transfer. Lalu, mengapa transfer penting sebagai indikator understanding? Hal tersebut karena melalui transfer siswa dapat memahami pemahaman mereka, atau dalam artian transfer berguna sebagai asesmen dari understanding. Terdapat beberapa poin penilaian yang dapat dilakukan dalam transfer di understanding by design. Yang pertama yakni bagaimana siswa menjelaskan muatan yang dipelajari dengan bahasanya sendiri. Dalam understanding by design, siswa dipancing untuk menemukan understanding dengan pemahaman, pemikiran, dan bahasanya sendiri. Lalu yang kedua, yakni bagaimana siswa menanggapi situasi terkini dari muatan yang dipelajari. Hal ini
Dalam hal ini, siswa diminta untuk memecahkan suatu masalah melalui understanding yang telah ia gagas. Selanjutnya yang terakhir yaitu, apakah siswa dapat menjelaskan hal tersebut dengan baik kepada orang lain? Maka, dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan bahwa understanding dan transfer merupakan tujuan akhir atau goals dari sebuah pembelajaran. Kaitan assessment dengan understanding dan transfer adalah pemahaman yang sudah ditransfer apakah dapat diterima sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini menjadi salah satu faktor fokus utama pada pembelajaran dan assessment untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar. Sedangkan kaitan assessment sebagai evidence, yaitu proses penilaian yang melibatkan pengumpulan bukti pembelajaran siswa. Semua pembelajaran wajib mengumpulkan bukti langsung untuk setiap hasil pembelajaran tersebut. Jenis bukti penilaian terbagi menjadi 4, yaitu 1. Penilaian langsung, yaitu penilaian yang mengukur pembelajaran siswa dengan memeriksa pekerjaannya secara langsung. Kegiatan ini dapat mengukur sejauh mana siswa telah belajar melalui evaluasi, ujian, pertunjukan, pengamatan, atau penemuan dari pekerjaan siswa. Kedua, penilaian tidak langsung, yaitu menunjukkan bahwa pembelajaran telah terjadi dan seringkali dapat memberikan kebiasaan pikiran atau sikap yang diperlukan agar siswa berhasil. Dengan demikian, sebagian besar rencana penilaian mencoba memasukkan beberapa jenis bukti tidak langsung dalam hubungannya dengan penilaian langsung. Contohnya survei pada siswa. Ketiga, penilaian pendukung, yaitu menggambarkan keberhasilan atau kebutuhan program, memberikan konteks untuk menafsirkan data penilaian atau membantu dalam merancang rencana penilaian yang membahas pertanyaan-pertanyaan. Contohnya presentasi pada siswa. 4. Bukti dan ekuitas, yaitu memilah data menurut pengelompokan yang relevan dan menangani serta menutup setiap kesenjangan pencapaian sebagai bagian dari rencana tindakan penilaian. Penilaian yang dilakukan tersebut merupakan bukti-bukti yang autentik yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh guru kepada siswa. Bukti-bukti yang dikumpulkan bersifat kuantitatif dan kualitatif. Sifat kuantitatif yaitu membagi hasil pengukuran berbentuk angka, misalnya testing, pemberian tugas, dan lain-lain. Sedangkan sifat kualitatif yaitu tidak berbentuk bilangan, tetapi hanya menunjukkan kualifikasi hasil belajar. Bukti kuantitatif maupun kualitatif yang dikumpulkan seharusnya bisa memenuhi persyaratan tertentu agar dijadikan pengambilan keputusan mengenai adanya perubahan perilaku dan derajat perubahan secara adil dan objektif. Pengambilan keputusan selalu dipengaruhi oleh value judgment. Karena itu, peran bukti-bukti tidak bisa diabaikan demi kepentingan semua siswa. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contohnya dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa transfer sebagai indikator understanding sangatlah penting dengan melihat bentuk pencapaian dan keberhasilan dari transfer itu sendiri. Indikator suatu transfer dikatakan berhasil, yaitu ketika siswa dapat menerapkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan tepat pada suatu kondisi. Misalnya pada pembelajaran dengan tema selalu berhemat energi. Siswa telah mempelajari materi tentang hemat energi listrik dan berbagai hal mengenai mengapa siswa harus hemat energi listrik. Jika transfer yang dilakukan oleh guru kepada siswanya baik, maka indikator pemahaman atau understanding-nya yaitu ketika siswa dengan mudah mampu mengidentifikasi dan menerapkan materi hemat energi listrik pada kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan mematikan lampu ketika sudah tidak diperlukan, menggunakan elektronik seperlunya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan by design. Namun sebelum masuk ke pemahaman tentang by design, mungkin kita tarik lagi pemahaman mengenai understanding by design itu sendiri.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa understanding by design merupakan suatu kerangka kerja atau cara berpikir yang lebih bertujuan untuk merangsang pembelajaran, di mana pemahaman itu menjadi target utamanya. Lalu, apa yang dimaksud dengan kata by design sih? Nah, kata by design sendiri ini merujuk pada kata kerangka, strategi, bentuk, atau pola yang digunakan dalam proses pembelajaran. Atau dapat kita katakan bahwa by design adalah tahap perencanaan sebuah ide atau strategi yang akan diaplikasikan untuk mencapai goals pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Glenn Wiggins dan Jay Matrix dalam bukunya yaitu SDC Books by Design, mereka mengatakan bahwa desain yang paling efektif digunakan adalah backward design. Apa sih backward design itu? Nah, jadi backward design itu merupakan suatu kerangka berpikir yang merancang pembelajaran dari hasil akhir yang ingin dicapai. Jadi backward design ini melihat apa sih hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, umumnya guru-guru yang menggunakan backward design ini menggunakan beberapa tahapan, di mana yang pertama itu guru memulai dengan hasil kelas. Hasil kelas yang dimaksud di sini yaitu guru menentukan tujuan kelas yang akan dicapai itu apa. Selanjutnya, guru baru merencanakan kurikulum yang akan digunakan dalam sebuah pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu guru baru memilih kegiatan dan materi yang dapat membantu menentukan kemampuan siswa dan mendorong pembelajaran yang lebih efektif. Lalu, mengapa by design penting? Desain di dalam konteks pembelajaran itu dinilai sangat penting karena desain pembelajaran itu merupakan pedoman bagi seorang pendidik ataupun guru dalam mengimplementasikan proses pembelajaran. Jadi dapat dibayangkan ketika seorang pendidik ataupun guru tidak memiliki desain pembelajaran dalam proses pembelajarannya, maka dapat dipastikan bahwa proses pembelajaran tersebut akan sulit untuk berjalan secara sistematis dan terarah, atau bahkan berpotensi menjadi berantakan. Karena pendidik ataupun guru tersebut tidak memiliki konsep, desain, ataupun strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa desain dalam pembelajaran dinilai sangatlah penting. Nah, sebelumnya telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan by design dan mengapa by design itu penting. Seperti yang telah kita ketahui, dalam video, menurut McTighe dan Wiggins, desain yang tepat untuk pendekatan understanding by design adalah backward design atau sistem mundur atau terbalik. Desain ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Secara garis besar, ada 3 tahap utama backward design. Yang pertama yaitu identify desired result, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan atau tetap menentukan tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan yang mengacu kepada standar kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran atau outcomes learning. Menetapkan tujuan pembelajaran dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional dari pemerintah yang berupa KI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar, dan indikator dari masing-masing mata pelajaran atau capaian pembelajaran. Lalu yang kedua, determine acceptable evidence, yaitu tentukan bukti yang dapat diterima. Bukti di sini maksudnya indikator atau tolak ukur keberhasilan yang dapat dilihat dan diukur. Lalu yang ketiga, plan learning experience and instruction, atau rencanakan pengalaman belajar dan instruksinya. Langkah ini yaitu harus dilakukan adalah merencanakan kegiatan pembelajaran dengan merencanakan strategi, metode, dan aktivitas pembelajaran apa yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dalam konteks pembelajaran. Contoh yang kami ambil yaitu pembelajaran di kelas 4 pada tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema tema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, penerapan by design-nya adalah yang pertama, langkah pertama pada mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dalam belajar pada subtema dan muatan ini adalah siswa dapat membuat daftar pertanyaan dengan melihat suatu hubungan bentang alam dengan permasalahan keseimbangan alam yang ada di lingkungan siswa.
Guru menekankan pada hal tersebut agar siswa dapat memahami mengapa harus mengetahui permasalahan keseimbangan alam berhubungan dengan suatu bentang alam. Langkah kedua, guru menentukan bukti siswa telah mencapai tujuan dengan memberikan asesmen. Dalam kelas yang berpusat pada siswa, asesmen dilakukan selama pelajaran berlangsung. Bentuknya adalah formatif, yaitu selama pembelajaran berlangsung, dan sumatif di akhir pembelajaran. Guru dapat memberikan sesi tanya jawab dan kuis terkait permasalahan keseimbangan alam dengan bentang alam di lingkungan rumah siswa. Dilihat dari bisa tidaknya siswa menjawab saat sesi tanya jawab terkait materi dan kuis di akhir pembelajaran, guru dapat melihat dan menilai apakah siswa telah memahami tujuan belajarnya, yakni dapat menerapkan dan menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan keseimbangan alam dengan bentang alam di lingkungan rumah siswa. Nah, langkah yang ketiga, guru merencanakan pengalaman belajar, seperti melakukan identifikasi langsung ke lapangan bersama siswa untuk mengetahui apa saja permasalahan keseimbangan lingkungan di sekitar tempat tinggal dan bagaimana bentang alam di rumah siswa. Setelah itu, guru meminta siswa untuk membuat daftar pertanyaan terkait informasi mengenai permasalahan yang ada terkait keseimbangan alam dan hubungannya dengan bentang alam di lingkungan rumah siswa. Baik, itulah pemaparan jawaban kami atas beberapa pertanyaan dari tugas 3, yaitu mendalami lebih jauh framework UBD dari tugas desain pembelajaran yang diampu oleh Pak Uwais. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.